Kita move on ke nomor 6. Memutuskan untuk child free. Wah. Child free. Wah, ini kita generasi sekarang nih pas nih buat kita semua. Nggak punya anak. Berdua lebih baik. Berdua melawan dunia. Kan udah boleh satu ranjang, udah boleh kissing, udah boleh make out. Jangan Ya sampai. udah berdua aja. Ya berdua aja. Jangan. Kalau ada anak mahal. Berbuatnya harus di hotel. Di tempat yang nggak ada anaknya lebih Nanti ribet. anak siapa yang jaga? Memutuskan untuk child free, yes or no? Ayo teman-teman siapkan jawaban Anda. Kosui, Ko Andre. Kosui langsung siapin ayat Alkitab kayaknya nih. Coba lihat ya, ada nggak ya? Ko Andre udah siap? Semua teman-teman udah siap, yes or no? Tanyain yang kebuka Alkitab ya, jangan. Oke, teman-teman boleh diangkat 3, 2, 1. Wih banyak yang yes, puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, gua tim Kosui. Wah. No. Oke. Lebih banyak yang Tapi masih ada yang kalau merah. kita lihat Ko Andre juga yes, sekali lagi kita ketemu pertanyaan yang dua-duanya beda pendapat. Oke. Makanya karena itu gue mau turun, gue mau nanya beberapa orang. Teman-teman boleh naikin ya teman-teman, yes atau no-nya. Nggak apa-apa, kali ini semuanya ada yang yes, ada yang no. Oke, gue mau nanya siapa ya? Mana yang paling terlihat sangat tenang? Nah ini, bro. Ya, baju Amazing Race luar biasa. Sorry yang nutupin yang di belakang. Oke. Oke, jadi kenapa yes memutuskan untuk child free? Namanya siapa? Ronald. Ronald, kenapa yes? Pertama-tama kalau menurut saya itu kenapa yes untuk child free, karena menurut saya itu nggak merugikan orang sih. Karena kan Sabar Jul. Nervous Berikan nanti. orang Ya, kesempatan, Ju. kalau untuk yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu kan mungkin melakukan tetapi belum menikah itu kan ya jelas salah, kalau menurut saya juga itu salah. Tapi kalau ini kan entah ini udah menikah atau belum tapi memutuskan untuk nggak punya anak, menurut saya itu nggak merugikan siapapun. Oke, jawaban yang luar biasa. Gue sampai lupa loh, tadi gue jawab yes atau no ya? No. No ya, no. Oke, no. Oke, thank you bro, jawabannya bro. Siapa tadi yang no? Nah itu, tadi kan lu udah pertanyaan pertama. Nah bro, namanya siapa bro? Marcel. Marcel, kenapa no? Kenapa no untuk memutuskan untuk child free? Pengen punya anak kok? Soalnya di Alkitab emang udah disuruh beranak cucu lah. Nah, senjata pamungkasnya keluar. Jadi Alkitab. apa tujuan kamu menikah beranak cucu? Tapi bener, thank you ya bro jawabannya. Karena di Alkitab sudah tertulis, itu tadi pendapat teman-teman ya. Oke. No, kalau dari gua, yes kalau dari Kontre, ini pertanyaan nomor 6. Kosui mungkin boleh jawab kok. Kenapa no? Supaya gue bisa ada bener dikit gitu jadi orang. Oke, boleh. Karena ini kita bertentangan lagi ya, jadi gue buka Alkitab ya, buka Alkitab lagi ya. Jadi kalau di dalam Malayaki pasal 2 ayat 15, itu dikatakan apa yang dikehendaki kesatuan itu, kesatuan kalau dalam pernikahan itu ya, dibilang keturunan ilahi. Jadi sebenarnya dari awal kalau kita lihat desain Allah, kita lihat tujuan Allah, termasuk dalam pernikahan, ya memang Allah ingin supaya kita mempunyai anak. Apakah nanti kita punya anak atau enggak, ya itu urusan lain. Kayak sekarang saya ya nggak punya anak, belum punya anak kan sampai sekarang gitu. Tapi bukan karena kita memutuskan child free, nggak mau punya anak, jadi kita nggak punya anak, enggak. Pengen sih, tapi ya masih belum aja sampai sekarang. Nah tapi ketika kita memutuskan untuk child free, itu kesannya itu sangat egois. Kayak udah cuman gue sama pasangan gue nggak mau punya anak, kita nggak peduli kalau punya anak atau enggak, yang penting kita cuman berdua. Jadi itu kesannya sangat egois dan sebenarnya itu udah tidak sesuai dengan desain Allah dari semula gitu ya. Udah jatuh terus dia udah gugup tuh gimana jawabnya gitu ya. Tadi jatuh, oke. Terus jatuh lagi. Kok Anda sampai nervous, abis ini gue ngomong apa Oke, sampai situ aja deh. sampai Udah situ ya. cukup. Oke, Ya, cukup. kurang lebih kayak gitu ya. Berarti tetap ada no. Tadi lu jawab apa? Yes No. atau no? No. Oh iya no, tetap ada no ya. Aduh lupa mulu. Nah cuma yang gue penasaran juga tadi jawaban si Jason ya bro? Jason bukan? Ronald. sorry Ini lupa Ronald lagi. yang ini Udah lupa Marcel. yes, lupa Ronald. Ya jawaban Ronald tadi menurut gue bagus loh, keren loh jawabannya. Karena dia tidak merugikan siapapun, satu, dua tidak merugikan rekening bank kita. Itu Betul. dua. Nah mungkin kalau dari Ko Andre kenapa yes kok? Pertanyaannya kan gini, memutuskan child free. Kalau gua akan menghargai orang yang memutuskan untuk child free. Kalau gua akan menghargai orang yang memutuskan child free karena gua nggak melihat ini sebagai sebuah keharusan
bahwa orang itu harus gitu. Kenapa gue punya standpoint seperti itu? Begini, kalau teman-teman tanya sama gue, kok kita lagi mempertimbangkan untuk child free, gue akan bilang jangan. Kenapa jangan? Karena gue setuju dengan pandangan dari Coach Sui. Penting sekali kita tuh punya keturunan ilahi. The point is begini maksudnya. Keturunan ilahi ini tentu saja lagi ngomong tentang bukan soal masalah keturunan biologis. Sekali lagi ya. Tapi ini sedang berbicara tentang apa? Berbicara tentang pentingnya kita memenuhi bumi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. I think that's the point. Ini bukan bicara soal keturunan biologis kamu. Tapi ini bicara memenuhi bumi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena dunia ini, teman-teman kalau kita belajar teologinya, dunia ini tuh kayak kita tuh sedang berada dalam satu langkah dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita tuh berada dalam sebuah persaingan, ketegangan. Karena kita hidup di dunia yang jahat. Oke? Dan Tuhan minta kita untuk apa? Menjadikan semua bangsa murid. Itu inline dengan apa? Kerinduan Tuhan supaya kita tuh memenuhi bumi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam teologi punya anak, ini sedang berbicara tentang bagaimana kita membesarkan anak ini takut akan Tuhan. Menjadi anak yang besar dalam nilai-nilai Kristiani, besar dalam nilai-nilai takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang akan jadi berkat. Itu poin utamanya. Sehingga kalau misalnya tanya, kalau gitu isunya apakah anak ini harus biologis atau tidak kok? Nah buat mereka yang mungkin belum dikaruniakan anak, atau mereka yang mempertimbangkan untuk kok dunia ini udah kepenuhan anak-anak. Ya, bumi sudah penuh. Kita adopsi aja, oke nggak? Gua akan open. Go ahead. Karena itu akan indah. Tapi memang ada faktor di mana kadang tuh kayak, gua nggak tahu ya, tapi somehow secara manusiawi kayak ini anak sendiri, anak darah daging kita, itu kan kayak ada attachment emosionalnya kuat banget kan? Nah dibandingkan dengan mungkin bukan darah daging kita, kayak attachment emosionalnya mungkin tidak terlalu kuat. Tapi bisa juga terbuka kemungkinan yang katakanlah anak adopsi akan kita punya attachment emosional yang kuat dibandingkan ini anak sendiri tapi dibiarin kayak ayam aja kan gitu kan. Bisa aja. So poinnya adalah gue akan bilang kalau misalnya orang tanya kita lagi mikirin untuk child free, menurut lu gimana kok? Gue akan bilang mending enggak. Tapi kita mempertimbangkan ini. Oke, lu harus tetap jadi keluarga yang gedein anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke kok, kita setuju. Ya udah go ahead. Ide utamanya adalah memenuhi bumi dengan keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Menurut gua sih itu. Iya. Oke, kalau gue boleh simpulin kurang lebih balik lagi dua-duanya sebenarnya ngomong untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita punya anak yang nantinya juga akan takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada faktor lain mungkin yang bisa juga jadi pertimbangan. Kayak misalkan kita sebagai orang tua belum siap secara emosional, belum siap secara finansial dan sebagainya. Itu bukan memutuskan untuk child free tapi menunda itu juga sebenarnya it's okay gitu. Yeah. Selama pada akhirnya ya jangan sampai kita terkesan egois jadi orang Kristen. Gue tambahin sedikit saja. Oke. Jadi poin Koswi tadi itu ketika Koswi mengatakan kita terkesan egois, maksudnya itu apa? Ingat loh, tujuan pernikahan itu bukan supaya happily ever after. Gue rasa itu adalah romantisme yang ditanamkan sama budaya pop kepada kita yang keliru. Tujuan pernikahan bukan sesimpel supaya kita berdua happy selamanya. Tapi ingat, pernikahan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Dan oleh karena itu pernikahan itu harus jadi berkat buat orang. Pernikahan itu harus berkontribusi buat dunia. Iya. Ingat ya, maksudnya kayak, come on, ini bukan cuma soal masalah gue menikah dengan lu terus kita happy sampai tua. Pernikahan itu harus jadi kesaksian, pernikahan itu harus jadi berkat. Dan antara suami dan istri ada satu kekuatan menjadi ayah dan ibu yang bisa jadi berkat buat dunia. Itu poinnya. Gitu sih. Super power. Oke lah kalau gitu, jawaban nomornya gue rasa udah cukup. Kita move on ke nomor 7.